So guys, hari ini kita mau unboxing lagi produk terbarunya dari Vivo. Ini gila banget teman-teman. RAM 8 GB harganya 2 jutaan. HP sekarang kayaknya pada gila semua ya. Padahal dulu RAM 8 itu harganya 5 jutaan teman-teman. Hari ini benar-benar diobral harga yang sesungguhnya mungkin dari dulu ya seperti ini ya mungkin. Nah, ini adalah Vivo Y27s dan kita akan unboxing dari HP yang satu ini. Ini adalah generasi dari Vivo Y27 series ya, atau kakaknya ya. Ini masih kakaknya teman-teman ya. Y27 series kemarin masih dibekali RAM 6 dan ini RAM 8 plus 8. Internal storage-nya ada yang 128 GB dan 256 GB. Oke, setelah kita bolak-balik ya dari dashboardnya dan kita akan unboxing warna green. Karena warnanya ada dua, warna green dan juga warna black. Kita langsung aja rilis HP-nya teman-teman. Kita buka dulu. Saya juga sempat kaget HP-HP sekarang kenapa harganya murah-murah banget teman-teman ya. Padahal RAM-nya gede-gede, mesinnya juga cukup lumayan loh ya. Oke, kita singkirkan dulu HP-nya dan kita buka dalamnya. Ada stiker IMEI. Terus di bawahnya ada ini penutupnya aja teman-teman ya. Untuk letak HP-nya. Dan ada silikon bening, ini cukup lumayan agak tebal. Di bawah silikon beningnya kita di sini juga akan dapetin buku panduan dan kartu garansi atau kitab-kitab yang jarang kita pakai dan kita baca ya. Mungkin hanya kita buka kayak gini aja. Di bawahnya lagi di sini ada kabel USB yang tentunya sudah menggunakan Type C teman-teman ya. Ini warna putih dan masih compact. Kelihatannya bagus ya, mahal. Ini kabelnya gede. Bawahnya lagi ada SIM ejector. Ini bentuknya bulat. Nanti kita akan coba cek untuk SIM tray-nya dibekali triple slot atau tidak. Dan terakhir di bawah ada kepala charger yang outputnya 44 watt. Ini cukup berat dan cukup gede. Ini cukup lumayan lah ya. HP segini harganya murah banget. RAM-nya gede, pengecasannya juga sangat kenceng banget, bahkan setara dengan HP harga 4 jutaannya Vivo. Oke, kita beresin dulu. Yups, kita fokus pada HP-nya. Ya, ini adalah Vivo Y27s RAM 8 GB, internal storage 128 GB. Kita sudah dapetin contohnya dan kita langsung sotok aja ke atas. Kita buka HP-nya. Tampilannya seperti ini teman-teman ya. Wow, ini mewah ya. Sama lah ya dengan HP-HP desain hari ini, memang mirip-mirip kayak gini teman-teman ya. Dengan kamera boba dan juga untuk warnanya ini yang cerah-cerah hari ini. Ada yang warna purple, ada green, warna forest green dan lain sebagainya. Ini warna green. Greennya ini beda teman-teman ya dari generasi sebelumnya yang mungkin hanya green warnanya sedikit tua gitu. Kalau ini tuh sedikit muda gitu, dan ini ada garis tekstur kotak-kotak gitu teman-teman kalau kena sinar cahaya. Dan untuk bahannya sendiri di sini untuk desainnya Vivo Y27s ini dilapisi oleh crystal matte, jadi kelihatannya tuh kayak keras gitu teman-teman ya. Kayak HP-HP sekarang kan masih rata menggunakan polikarbonat aja. Kalau Vivo pasti dilapisi dengan AG matte glass atau crystal matte gitu teman-teman, jadi lebih compact aja menurut saya. Oke, sisi sebelah kanannya ini terdapat tombol power dan tombol volume, dan ini tombol powernya menyatu dengan fingerprint juga teman-teman ya, atau disebut side fingerprint. Pada bagian sisi sebelah kirinya ini polosan, nggak ada apa-apa. Lalu beranjak pada bagian atasnya ada SIM tray dan second microphone. Seperti janji saya akan saya buka untuk SIM tray-nya dan aman ya. 128 masih ditambah juga dengan triple slot, masih bisa nambah satu memori micro SD. Pada bagian sisi bawahnya ini terdapat second microphone, ada jack audio 3,5 ya, masih aman. Ada jack audio 3,5, ada port USB-C dan speakernya kelihatannya masih mono ya, bukan yang Dolby Atmos ataupun dual speaker. Dan ini untuk desain kameranya menggunakan desain water drop teman-teman ya. Untuk layar depannya ini menggunakan layar water drop, bukan single pancol. Tapi untuk harga segitu menurut saya sudah masuk lah ya. Langsung aja kita setup biar nggak lama-lama. Sempat penasaran juga dengan HP ini. Oke, ini dia tampilan awal dari Vivo Y27s ya. Ini belum saya utik-utik sama sekali, murni dari dashboardnya langsung kita hidupin. Dan untuk beberapa aplikasinya juga masih lengket di HP-nya, belum saya bongkar sama sekali teman-teman ya. Langsung kita cek di pengaturannya aja. Seperti biasa kita ganti tombol navigasinya yang kebalik ya, yang mayoritas backnya di sebelah kanan, kalau Vivo pasti sebelah kiri. Makanya kita atur manual dulu. Kita atur pada bagian
navigasi, tombol navigasi. Nah, ini sudah normal. Lalu kita ke tentang ponsel. Dan untuk intip-intip spesifikasinya, sini menggunakan PantoOS 13, RAM-nya 8+8 GB, kecepatannya menggunakan 2,4, mesinnya Qualcomm Snapdragon 680, dan dalam storage 128, ada yang 256 GB, tapi yang 256 GB ini masih belum ada teman-teman ya, barangnya masih kosong. Ini yang launching duluan yang 128 GB. Android-nya juga sedang menggunakan Android terbaru, Android 13. Oke, kita keluar aja teman-teman ya. Dan informasi aja buat teman-teman ya, kalau ada beberapa aplikasi bawaan seperti ini, buat yang masih awam, kalian bisa buang secara manual. Kalian klik aja menunya. Kalau aplikasi yang tidak dibutuhkan, diklik menunya, di sini muncul langsung hapus. Atau kalian juga bisa klik menunya lama, lalu info aplikasi, dan di sini ada uninstall. Kalian uninstall aja aplikasinya teman-teman. Jadi beberapa aplikasi yang tidak dibutuhkan di sini bisa kalian buang secara manual kayak gini, biar nggak numpuk-numpuk dan ngabis-ngabisin memori. Lanjut lagi kita teman, di HP ini juga sudah dibekali dengan NFC multifungsi seperti HP Vivo lainnya. Jadi harga 2 jutaan istimewa banget. Menggunakan RAM yang cukup gede, internal cukup lebar dan luas ya. Menurut saya ini cukup gede, 128 GB, harga 2 jutaan, dan dibekali juga dengan fitur NFC multifungsi. Mantap banget. Lanjut kita akan utak-atik pada bagian kameranya. Seperti apa hasilnya? Kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Untuk beberapa menunya masih normal seperti HP 2 jutaan. Tapi di perekaman videonya ini sudah cukup lumayan, karena bisa dapetin pengaturan di 1080 30 fps atau 720 60 fps. Ini cukup lumayan dan stabil kalau buat vlog-vlog biasa aja teman-teman ya. Oh ya, ngomongin masalah kamera, untuk resolusi kamera depannya ini 8 megapiksel, kamera belakangnya ada 2 teman-teman ya, yaitu ada 50 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk beberapa jembatan yang saya lakukan di sini kurang lebih seperti ini hasilnya ya teman-teman ya. Dan ini ada fitur Ultra Night Mode untuk kamera depan dan kamera belakang. Istimewa banget. HP 2 jutaan biasanya hanya kamera belakangnya aja. Di Vivo sudah dibekali dengan kamera depan dan belakang, ada fitur Ultra Night Mode. Dan mungkin segitu aja dulu. Kalau untuk performa mungkin belum kita tes-tes. Kalau lihat dari spesifikasinya udah cukup lumayan lah ya. Kameranya udah garang banget, 50 megapiksel. Mesinnya dari Qualcomm Snapdragon 680, RAM-nya cukup bongsor, 8 GB plus 8 atau 16 GB, internal storage-nya 128 GB, cukup memadai banget. Terlebih juga ditambah fitur NFC multifungsi. Baterainya cukup gede juga, 5000 mAh, pengisian cepatnya ada 44 watt. Ini worth it untuk dibeli menurut saya teman-teman. Oke, mungkin itu aja video unboxing kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Fatul di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.